Mas, Hah? aku pergi dulu ya. Kemana? Ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Iya, aku mau jemput ibu yang kemarin itu loh Mas, yang Malang. Papa bilang suruh tinggal di sini aja. Aduh, kamu tuh ngapain sih? Ada-ada aja. Ngapain bawa dia kesini? Ngapain coba? Mas, aku sama papa tuh nggak tegang lihat kondisi ibu itu. Dia nggak punya tempat tinggal di sini, terus matanya kan buta yang sebelah kanan karena penyakit gula. Nggak apa-apa ya Mas? Ibu ngikutin gue nih. Dan dia mau ngebongkar semua kebohongan gue. Enggak. Ini nggak boleh terjadi. Ini nggak boleh terjadi. Mas, Hah? kenapa? Nggak apa-apa. Oh Mas kenal ya sama ibu itu? Aku kenal sama dia? Ini nggak mungkin lah. Aku kenal sama ibu miskin sih, udah miskin buta lagi. Astagfirullahaladzim Mas, nggak boleh ngomong kayak gitu. Nanti malah jadi doa buat kita berbalik ke kita loh Mas. Bodoh amat. Gue nggak peduli. Ya udah aku pamit dulu ya Mas. Enggak, aku ikut sama kamu. Mas mau ikut? Iya. Ya udah kalau gitu Mas ganti baju, aku tunggu di sini ya. Sebentar ya. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Jul, ada hubungan apa Jul sama Jenny? Bu, ini suami saya yang namanya Mas Jo. Bu, sebentar ya saya angkat telepon dulu. Mas, angkat telepon dulu. Iya. Ini maksud ibu apa? Ibu mempermaluin saya di depan Jenny, istri saya, sama mertua saya. Ibu mau ngancurin impian saya selama ini. Bu, saya bosan jadi orang miskin. Dan ini adalah kesempatan saya untuk wujudin semua impian saya. Ibu tidak menyangka dan tidak tahu akan ketemu kamu di sini. Omong kosong. Jul, kamu telah menjual rumah ibu dan kamu itu pergi meninggalkan ibu sementara orang lain sayang sama ibu. Bu, ibu kenapa nangis? Oh enggak, ini Ibu Wina lagi ceritain perjalanan hidup dia yang penuh dengan kemiskinan. Itu. Tapi aneh ya, ada gitu ya orang miskin secara terus-menerus. Itu pasti ada yang salah sama orang. Gak boleh ngomong kayak gitu. Bu, udah ya, tenang ya Bu. Ya udah yuk, kita pulang ya. Bu, Ibu ikut saya sama suami saya pulang ke rumah ya. Terima kasih Neng, tapi ibu tidak mau merepotkan siapapun. Enggak Bu, Ibu gak ngerepotin kok. Malah Papa yang nyuruh Ibu untuk tinggal sama kita. Ya, Ibu ikut ya. Saya siapin barang-barang Ibu. Ibu, mulai hari ini Ibu tinggal di sini ya sama saya dan suami saya. Oh, aduh, terima kasih nak. Kalau Papa sih jarang pulang ke sini, dia lebih sering di rumah kita yang lama. Jenny, Bentar ya Bu. Iya. Iya Mas. kamu beneran mau ngerawat dia? Jenny, ayo dong. Dia bukan siapa-siapa kamu. Mas kan tahu kalau ibuku, ladang surgaku sudah lama meninggal. Dan sekarang ini Allah mempertemukan aku dengan Ibu Wina. Ya Allah, mulianya hati malaikat yang engkau kirim ini bertolak belakang sama anakku. Aku yakin Ibu Wina ini ladang surgaku Mas sekarang. Bu, ke saya. Mau kemana? Kita mau dinner sama Pak Darmawan juga sama si Jenny. Mereka udah nungguin kita di restoran. Nggak mau, ibu di rumah aja. Ayo. Ayo cepetan. Iya. Terus. Ibu turun.
Ayo Bu turun Bu. Iya. Ini di mana ini sepi segini? Aduh, Ibu takut, Jul. Ibu jangan pernah balik lagi ke rumah saya. Nah, itu bukan tempat Ibu. Astagfirullahaladzim. Oke? Tolong Bu, jangan permaluin saya. Jangan merusak mimpi saya yang udah jadi kenyataan. Ibu pengen kan? Lihat anak Ibu bahagia? Ya? Kalau Ibu pengen saya bahagia, tolong ya, jangan ganggu hidup saya lagi. Ini, buat pegangan Ibu. Ambil. Ayo ambil. Ambil. Jul, jangan tinggalkan Ibu sendirian, Jul. Ibu takut, Jul. Bu Wina. Ibu. Kok nggak ada ya? Tapi tasnya di sini. Ini Mas Ju kan? Kok bisa foto bareng sama Bu Wina? Jul, 9 bulan kamu berada di dalam kandungan dan hampir mati ibu melahirkan kamu. Ini balasan kamu, Nak. Kamu jual rumah. Kamu terlantarkan ibu. Ya Allah, jadi Bu Wina itu ibu kandungnya Mas Jul. Mas, Apa? ibu mana Mas? Ya mana aku tahu? Kamu tuh juga lagi ngapain sih perhatian banget sama dia? Dia cuma pengemis, ya? Dia cuma ibu-ibu buta. Aku akan sangat merasa berdosa kalau ngebiarin Ibu Wina terlantar di luar sana, Mas. Aku udah tahu, Ibu Wina itu adalah ibu mertuaku. Kamu jangan ngaco ya. Kamu kenapa sih harus bohong sama aku, Mas? Kenapa kamu harus bilang kalau ibu kandung kamu itu udah meninggal? Kamu kenapa harus kasar sama Ibu Wina? Dia ibu yang udah ngelahirin kamu, Mas. Dia bukan ibu kandung aku. Ya Alan, Jenny udah tahu semuanya. Aku kecewa sama kamu, Mas. Kamu pembohong. Kalau ibu kandung kamu sendiri aja kamu bisa ngakuin. Gimana aku nanti sama papa? Bisa aja suatu saat kamu gak akan ngakuin aku sebagai istri dan papa sebagai mertua kamu. Aku bilang ibu aku udah lama meninggal. Kalau gitu sekarang juga aku mau ziarah ke tempat ibu kandung kamu. Kenapa diem? Oh Mas, kamu tuh durhaka sama ibu kandung kamu sendiri. Udah, aku gak bisa sama kamu. Mulai hari ini kita pisah. Jenny, enggak. Aku nggak akan bisa dari kamu ya. Kamu harus percaya sama aku. Kamu dengerin aku, kamu harus percaya sama aku. Aku nggak mau hidup sama laki-laki pembohong dan durhaka sama ibu kandungnya sendiri. Jenny bangun Jenny! Jen! Silakan. Saya minta maaf. Saya sudah menyebabkan kematian Jenny. Gak usah disesali. Saya marah atau dendam kepada kamu tidak akan membuat anak saya kembali. Anak saya satu-satunya yang saya sayangi. Bertobatlah. Belajarlah dalam penjara ini. Catatan ini diberikan warga saat Ibu Wina meninggal. Warga datang menyampaikan catatan ini.
Mungkin sebelum meninggal, Ibu Wina memberikan alamat saya kepada warga di situ. Ini, bacalah. Jul, anakku, jika kamu membaca tulisan ini, mungkin ibu sudah meninggal dunia. Kamu harus tahu, begitu sayangnya ibu sama kamu. Apapun akan ibu korbankan untuk kamu. Jul, anakku, mata ibu buta dan rusak sebelah karena ibu donorkan untuk sebelah mata kamu yang buta. Kecelakaan waktu kamu masih kecil, Bapak meninggal dunia. Ibu dan kamu selamat. Hanya sebelah mata kamu mengalami kebutaan karena pecahan kaca. Ibu nggak mau kamu buta. Lalu ibu donorkan mata ibu. Kasih sayang ibu mengganti mata kamu. Setelah ibu nggak ada, jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain.